berada di dunia matahari. One Piece terbaru masih melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Kemunculan Gunko secara tiba-tiba membuat Nami dan Usopp panik. Nami menjelaskan jika ciri-ciri yang diceritakan oleh para raksasa penjaga di kastil Aurus sangat cocok dengan sosok yang muncul di hadapan mereka saat ini. Para raksasa mengatakan jika salah satu penyusup itu menggunakan kekuatan berbentuk panah yang terbuat dari kain. Brook tertawa, akhirnya dia bisa melihat celana dalam wanita tanpa harus meminta wanita itu untuk memperlihatkannya kepadanya. Sedangkan Jinbe bersiap dengan kuda-kudanya. Dia merasakan hawa membunuh yang sangat besar dari sosok Gunko. Gunko langsung mengarahkan panahnya ke arah kolon. Dia sangat tertarik dengan anak raksasa yang nakal. Berpikir jika itu adalah aset yang sangat berharga jika dibandingkan dengan anak-anak raksasa cengeng lain yang berada di sekolah Walrus. Brook menahan serangan panah milik Gunko, dan Jinbe dengan sigap berdiri di hadapan kolon. Dia sadar jika wanita yang pamer celana dalam ini sedang mengincar kolon. Gunko sadar jika saat ini dia berhadapan dengan Soul King Brook, penyanyi idolanya. Ekspresinya berubah, dia sangat bersemangat. Gunko mengubah prioritasnya, kali ini dia sangat ingin menangkap Brook untuk dijadikan sebagai budaknya. Kenapa? Agar Gunko dapat melihat performa live dari Soul King Brook setelah selesai makan di setiap harinya. Akhirnya Brook mendapatkan panggung di Elbaf, di mana di dua arc sebelumnya, Brook hanya mendapatkan peran yang sangat minim dalam hal pertempuran. Bahkan dalam arc Wano Kuni, Brook hanya mendampingi Robin saja dalam berhadapan dengan Black Maria. Hampir seluruh kru sudah memperlihatkan teknik baru mereka di arc Wano Kuni. Mulai dari Robin dengan Demonio pelurnya, lalu Jinbe dengan pukulan advance armamen haki miliknya, Franky dengan fitur baru dari Franky Shogunnya, lalu Nami dengan Zeusnya, Sanji dengan Ifrit Jambe miliknya, Zoro dengan King of Hell miliknya, dan Luffy dengan Gear 5 miliknya. Akhirnya Brook menggunakan teknik barunya saat melawan Gunko. Apakah ini bagian dari awakening dari buah iblis Yomi Yomi Nomi? Kekuatan tersembunyi dari Yomi Yomi Nomi berhubungan dengan jiwa. Bahkan Brook dapat mengalahkan homies milik Big Mom dengan sangat mudah. Apalagi Brook memiliki julukan sebagai Soul King. Tin kemudian berpindah dan memperlihatkan kapal Great Eric edisi Sval. Setelah berhasil membantai-bantai monster mimpi milik Killingham, kali ini muncul monster nikah hitam di hadapan mereka. Gaban menyerahkan monster nikah itu pada Dory dan juga Brogy, karena dia akan pergi ke tempat sumber dari semua masalah ini. Yap, Gaban sudah menemukan keberadaan dari Somers dan juga Killingham. Dia pun bergegas pergi ke sana. Shin kemudian berpindah ke Underworld. Loki berpikir jika dia sudah pulih. Dia lalu meminta pada Luffy dan yang lainnya untuk melepaskan seluruh borgolnya. Dia berniat untuk membalaskan dendamnya pada para kesatria suci itu, karena mereka telah menyerangnya ketika masih dalam keadaan terikat. Hajrudin menolak permintaan Loki, karena dia yakin jika Loki pasti akan berbohong, dan malah berakhir menghancurkan negeri Elbaf. Namun Loki berkata jika dia tak akan melakukannya, karena dia sudah berhutang nyawa pada mereka. Selain itu, Loki akan memberitahukan rahasia ayah mereka, yaitu Raja Harald pada Hajrudin. Jika Hajrudin mau membebaskannya, maka Loki akan menceritakan tentang hubungan gelap antara Raja Harald dengan para kesatria suci itu, dan juga pemerintah dunia. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa mereka bisa dengan mudah keluar masuk ke negeri Elbaf. Dan kembali berpindah, kali ini Gaban sudah berada di hadapan Somers dan juga Killingham. Dia tak gentar, bahkan Gaban menyerang mereka duluan dengan kedua kapaknya. Somers terkejut karena ada orang kuat di Elbaf. Dia mengakui kehebatan haki milik Gaban karena bisa mendeteksi keberadaan mereka meskipun sudah menghilangkan hawa keberadaan mereka. Pertarungan antara Gaban dengan Somers dan juga Killingham diperlihatkan sangat epik. Meskipun sudah tua, namun Gaban masih bisa mengimbangi kedua kesatria suci tersebut. Bahkan Somers dan juga Killingham sampai heran, siapakah sosok kakek tua yang sedang mereka hadapi sekarang ini? Yap, tangan kiri Raja Bajak Laut memang bukan kaleng-kaleng. Bahkan dia bisa menahan Luffy yang jelas-jelas